Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Habel, seorang yang beribadah menurut cara Allah. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian, pasal 4, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima-a. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara-saudari, dari beberapa ayat yang baru saja kita dengar, kita bisa melihat satu teladan dari Habel. Ciri-ciri kehidupan Habel ialah ia beribadah kepada Allah menurut cara Allah. Janganlah berkata bahwa asal seseorang beribadah kepada Allah, maka sesuatunya pastilah benar, diperkenan, dan diindahkan oleh Allah. Yang penting di sini adalah menurut cara siapakah seseorang itu beribadah kepada Allah. Menurut cara Allah atau caranya sendiri. Saudara-saudari, Kain dan Habel adalah dua orang yang sama-sama beribadah kepada Allah. Dalam ibadahnya, mereka masing-masing mempersembahkan korban persembahan mereka kepada Allah. Berkaitan dengan ini, Alkitab mencatat dengan jelas, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara-saudari, mengapakah ini bisa terjadi? Apakah Allah tidak adil? Tidak demikian. Allah adalah Allah yang adil benar. Penyebabnya, Kain adalah seorang yang sangat percaya diri sendiri. Ia beribadah, ia melayani Allah menurut cara dan konsepsinya sendiri. Dikatakan di dalam Alkitab, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Di dalam Kejadian pasal 3, tidak ada satu kata pun mengenai mempersembahkan hasil tanah kepada Allah. Allah sesungguhnya menginginkan binatang kurban yang darahnya tercucur untuk memuaskan tuntutan keadilannya, dan menginginkan kulit dari binatang kurban itu sebagai penutup manusia yang telah jatuh dan telanjang. Adam dan Hawa pasti telah memberitahu Kain dan Habel tentang peristiwa itu. Saudara-saudari, Habel menerima perkataan orang tuanya dan melaksanakannya. Namun Kain berlagak pintar. Ia tidak mau memperhatikan maksud hati Allah. Ia menolak cara Allah. Ia tidak menaati Injil Allah. Sebaliknya, ia malah menciptakan jalannya sendiri, yaitu agama yang menurut konsepsinya sendiri. Saudara-saudari, abad demi abad, dan generasi demi generasi, terdapat pengikut-pengikut Kain yang tidak terhitung jumlahnya. Di setiap tempat dan setiap zaman, manusia menciptakan kepercayaan atau keyakinannya sendiri. Mereka tidak mengajar orang untuk berbuat dosa, melainkan mengajar orang untuk melayani dan menyembah Allah. Kita bisa melihat contoh orang-orang Yahudi di dalam agama Yahudi, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 2-3. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini berarti mereka mengontak Allah menurut cara pemikiran mereka, yaitu menurut kebenaran diri mereka sendiri. Saudara-saudari, orang-orang Kristen seperti Anda dan saya, kalau kita tidak hati-hati, maka bisa jadi banyak di antara kita, meskipun melakukan ibadah dan pelayanan kepada Allah,
tetapi juga menurut cara manusia sendiri. Tidak melalui penebusan Kristus, juga tidak di dalam Roh Kudus. Saudara-saudari, Habel beribadah, melayani Allah menurut cara Allah. Perhatikanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Habel mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Artinya, Habel menyembelih anak sulung kambing dombanya. Ada darah kurban yang tercurah, dan ada lemak-lemak dari kurban itu yang dipersembahkan kepada Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29 dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hayat. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah cara Allah. Hanya oleh dan melalui percaya anak tunggalnya, maka seorang berdosa diampuni, dibenarkan, diperkenan, diterima oleh Bapa. Bahkan oleh hayat kekal Allah, orang tersebut menjadi anak Allah, memiliki Roh Kudus dalam rohnya. Dan oleh roh inilah orang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kiranya demikian juga kita di dalam ibadah, pelayanan kita kepada Allah. Kita datang kepada Allah melalui darah Kristus dan oleh Roh Kudusnya yang ada di dalam kita. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, sehingga kita diperkenan oleh Allah dan apa yang kita persembahkan juga diindahkan olehnya. Marilah kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang dapat menyucikanku dari segala dosaku. Tuhan, terima kasih juga untuk Roh Kudus yang ada di dalamku. Yang oleh roh inilah aku dapat menyembah Engkau Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, dapatkanlah aku agar dapat beribadah dan melayani Engkau sesuai dengan cara-Mu, yaitu melalui pembasuhan darah-Mu dan oleh roh Tuhan yang di dalam rohku. Tuhan, sehingga apa yang ku persembahkan di dalam ibadah dan pelayananku, semuanya diperkenan oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai Anda semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.